Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akan membahas ya terkait Hasan Hasbi ini soal gaya purba ya bisa bikin pemerintah kelihatan melemah. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Purbaya sendiri ya. Mari kita diskusikan bareng-bareng, kita kaji ya bagaimana menurut pandangan kalian. Silakan kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah kita ya. Mari kita mulai. Ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Ini bahaya nih persepsi ini kalau dikembangin lama-lama. Misalnya menteri berantem sama gubernur. Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, nggak apa-apa sementara. Karena waktunya masih sebentar. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti akan, kan kita juga pernah ada yang kayak gitu. Oke, di sini Pak Hasan Hasbi ini mengkritik atau menyindir Pak Purbaya yang selalu menyinggung para pejabat ya. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada solid antara pemerintah ya. Walaupun saat ini dianggap hiburan, tapi ini untuk jangka panjangnya akan menjadi sesuatu yang kegaduhan. Ini menurut Pak Hasan Hasbi ya. Tapi menurut pandangan saya ya tidak mengapa ketika ada seorang pejabat publik ini mengkritik pejabat yang lain ya. Ini kalau salah ya memang harus dikritik ya Pak Hasbi ya. Tolong dengarkan ketika ada pejabat publik ya, siapapun itu, ketika tidak ada penyelewengan atau ketidakpastian ya, ini harus kita kritik. Apalagi Pak Purbaya ini juga mengkritik gubernur yang lain ya, misalnya siapa itu. Ini untuk tujuannya untuk kebaikan Pak, bukan untuk mencari nama baik, untuk mencari ketenaran, tidak ya. Asal Bapak tahu ya. Pak Hasan Hasbi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Katanya bisa melemahkan. Nah ini tanggapan Pak Purbaya ketika diminta berhenti untuk mengkritik pejabat yang lain. Menurut Pak Hasan Hasbi ini bisa melemahkan figur pejabat yang lain. Ya kalau salah ya kritik Pak. Gimana sih Bapak Hasbi ini? Pemerintahan Pak. Nah itu gimana indeksnya oleh Yang Mbak saya tunjukin ya. Iya itu. Ada gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Tidak Pak. Anda tidak mengurangi kepercayaan masyarakat. Justru Anda itu bagus sekali ya menurut saya. Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ini dari dulu, dan anak kata yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Daya beli itu yang ini kepentingan konsumen ya turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus ini kesana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah,
Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan. Tuh. Tanggapan dari Pak Purbaya sendiri mengatakan beliau pegang surveinya juga, ya, bahwasanya untuk kepercayaan masyarakat sekarang indeksnya ya agak naik, teman-teman ya. Itu bagaimana Pak Hasbi ini ya? Ente kadang-kadang ente. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di Tertutup, diasmu tertutup. Kita harus transparansi, Pak. Publik juga pengen tahu, ya, masyarakat juga, media pengen tahu siapa yang bobrok sebenarnya. Nggak usah ditutup-tutupi, gitu loh. Kita negara demokrasi kok. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. cuma, ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Yang tiang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus itu. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar gitu. Besok si D kena setrap gitu ya. Tapi kan kalau lama-lama dibiarkan begitu, nah pemerintah ini akan saling baku tikam satu sama lain kan di depan publik. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah? Apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, Ada tanggapan Pak dari Pak Nasan. sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah Ini kan ada tanggapan Pak dari Pak. Ini kan ada stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Saya ngerasa beliau harusnya nanti sadar dan kemudian menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Kalau mau silang sengketa kita di dalam aja. Kalau di luar nanti publik terentertain, terhibur, seolah-olah dukung kita, tapi dalam jangka waktu yang panjang publik akan ngerasa, oh ini pemerintah gampang dipecah belah nih. Pemerintah gampang diadu domba, gampang digergaji nih. Tiang-tiang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus itu. Ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasan Hasbi bahwa ya gaya komunikasi Pak Bapak Hasan lagi-lagi Hasbi, dikritik Hasan Hasbi ya, di kabinet. Hasan Hasbi. Mana indeks mana? Aduh, tanggapan. Cuman, ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama. Ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasan. Tanggapan Impor terus segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri nanti kan sama juga untuk yang jadi dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Kalau ilegal emang dilarang kan? Kamera Pak. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang. Kecuali dia bisa legal dengan selalu jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Tuh. Sebentar lagi. Ya. Kalau ini diteruskan,
Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Tuh. Justru ini levelnya sekarang udah Kalau ini diterus, Ada tanggapan Pak? stabilitas pemerintahan. Ini kan Kita baca berita yang di atas. Hasan Nasbi yang sekarang menjabat sebagai komisaris Pertamina minta Purbaya berhenti kritik pejabat lain. Kalau mau di ruangan tertutup, katanya. Kalau di ruangan tertutup, itu bukan kritik namanya. Itu namanya kong kali kong atau ada udang di balik batu, kan begitu. Lagian, kalau umpamanya nggak ada mental buat jadi penjabat publik, mending berhentilah daripada banyak alasan, ya kan? Bos, negara kita itu negara demokrasi. Siapa saja berhak mengkritiki pejabat publik. Begitupun sebaliknya, ya kan? Termasuk Pak Purbaya mengkritiki kalian, dan kalian pun mengkritiki Pak Purbaya, apalagi masyarakat. Itu berhak semuanya, ya kan? Lagian yang namanya kritik itu kan buat membangun, bos, bukan buat menjatuhkan, kan begitu? Begitu. Jadi mana tanggapan Pak dari sepertinya saya cowboy. ini Nah, begitulah ya teman-teman, terkait Hasan Nasbi ini mengkritik bahwasannya komunikasi Purbaya itu bisa melemahkan pemerintahnya itu sendiri. Tapi langsung ditanggapi oleh Pak Purbaya bahwasanya sekarang ini dengan gaya komunikasinya Pak Purbaya, dengan cara komunikasinya Pak Purbaya ke masyarakat, ini justru meningkatkan yang tadinya sentimen masyarakat itu rendah, ya, tidak percaya terhadap pemerintah, sekarang justru stabil lagi, teman-teman, ya. Karena kalau mau mengkritik di ruang tertutup itu kan nggak transparan, Pak Nasbi. Ya Allah, Pak Nasbi, Pak Hasan Nasbi itu gimana sih logikanya ya? Kalau kita tertutup, tidak ada ruang terbuka, tidak ada media sosial ataupun warga tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Nah, nanti kalau ada kong kali kong di situ, itu justru yang membahayakan. Ente kadang-kadang ente ya. Nah, kalau transparansi terhadap masyarakat pun juga tahu sebenarnya apa yang ada di pemerintah. Masyarakat kalau mau diadu domba, udah tahu lah. Orang kita juga berpendidikan semua, ya. Udah tahu Pak, mana yang buruk, mana yang baik, ya. Pak Nasbi ya. Oke ya. Kalian bisa berdiskusi ini terkait Pak Hasan Nasbi ini yang mengkritik Pak Purbaya karena beliau mengomentari bahwa gaya komunikasi Pak Purbaya yang koboi itu justru akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kemungkinan dengan adanya melemahkan kepercayaan masyarakat itu, masyarakat juga akan mudah diadu domba. Apakah benar adanya, ya? Bagaimana tanggapan kalian? Bisa berdiskusi, kalian tulis di kolom komentar, kalian bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi ini, ya teman-teman, ya. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.